Nah, ini kita tinggal running aja di collab seperti sebelumnya. Di sini saya akan tunjukin secara source code tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali di bagian pas kita ngedefine pre-trained modelnya. Nah, kita akan download pre-trained modelnya dari Torch Hub sama, cuma kita akan download dari Torch Hub ResNXT. Nah, itu yang ini nih ya. Kita akan download dengan cara Torch Hub load. Nah, ini dia dipublish sama NVIDIA. Kita download NVIDIA Oke. SE Resna XT 101. Nah, 101 gitu ya. Jadi Resna XT 101 layer plus SM modul. SM modul, oke. Nah, di sini saya tadi udah run all. Nah, udah connect ke GPU, dia lagi import. Datasetnya masih sama, pakai Apple to Orange ya. Ada dua kelas data, sama. Kita download di sini dari Drive, define custom datasetnya gitu ya. Load datasetnya dari folder test dan train ya, si Apple to Orange. Terus di sini di split 75% all dataset trainnya itu untuk train set, 25%-nya untuk validation set. Proporsinya tepat sama, 1.500 train, 504 validation set, 514 test set. Di sini kita Tes. load dataset loadernya sama kan ya, bagian ini nggak ada yang berubah. Nah, di sini yang masnya perhatiin yang berbeda. Perubahannya cuma di sini aja. Betul, kita define source repo-nya dan di sini kita define nama pre-trained modelnya. Dan ini persis sama seperti yang tadi saya tunjukin di page Touch Hub ya. Tinggal kita specify aja seperti ini. Sehingga Gitu. selanjutnya sama nih. Kita freezing semua layernya ya, kecuali fully connected layer. Fully connected layernya dimensi channel outputnya kita ganti dengan sebanyak dimensi jumlah dataset yang kita punya, yang kita pre-training kan. Apple to Orange ada dua kelas data. Jadi di sini kita ganti jadi dua outputnya. Dan kita pastiin fully connected layer ini required grade-nya true. Alasannya ya karena memang harus di train ya. Dan sisanya harus false. Karena kita freeze. Nah, setelah itu di sini kita akan coba lihat sebenarnya secara ukuran network kalau dibandingin ResNet 152 dengan si ResNet XT 100.1 kan lebih kecil yang 100.1 ya. Karena yang tadi Mhm. 152 gitu ya. 192, oke. Walaupun walaupun di tiap residual bloknya itu punya banyak convolution group tadi ya Oh, yang iya. tunjukin. Nah, cuma kita akan lihat nih apakah paling tidak bisa menyaingi yang ResNet XT ResNet 152 gitu ya. Mhm. Kita akan lihat sampai epoch ke 10 aja kalau ini. Nah, ini train akurasinya lebih tinggi, 99%, walaupun validation akurasinya cuma 96 ya. Sembilan. Nah, kalau kita plot, nah ini dia agak menganga. Nah, menganga Overfitting. mengindikasikan apa nih kalau yang kayak gini? Overfitting ya. Overfitting. Tuh. Jadi, walaupun transfer learning dijamin gak overfitting, tapi ketika model yang kita pakai gede banget, ujung-ujungnya kena juga gitu ya. Karena apa? Ya borderline-nya itu adalah harus balance juga ya. Walaupun gak selalu transfer learning itu ngejamin 100% ketika modelnya gede banget dibandingin yang ResNet 34 misalnya. Kan ResNet XT walaupun satu satu gitu ya, tapi bayangin tadi convolutional groupnya masif banget gitu ya. Ada 32 kali Mhm. 3 convolution di satu residual block gitu. Nah, sehingga di sini trainnya tuh bisa akurat banget sampai 99% gitu ya. Tapi validationnya monoton. Bahkan di sini mungkin kalau kita terusin bisa naik gitu ya. Bisa Iya, benar. nya kelihatan banget. Tapi ini juga udah Overfitting. signaling terjadi overfitting. Nah, ini menandakan ya datasetnya nggak cukup besar untuk dipakai menggunakan ResNet XT 101 plus SE block gitu ya. Kalau kita SE block. evaluate nih pakai dataset tesnya, nah ini akurasinya 97 ya. Dan ya memang lebih worse gitu ya dibandingin ResNet 152.
Padahal secara jumlah convolution layer harusnya lebih banyak gitu ya. Walaupun jumlah residual Mhm. blocknya memang lebih banyak ResNet 152 gitu. Tapi bayangin Mhm. ini satu residual bloknya lebih gede berkali-kali lipat dibandingin ResNet ya, si ResNext ini.